Jadi di sini siapa tahu kita bakal belajar apa? Laring. Nanti kita bakal belajar laring, trakea sama Pulmo. bronkus. Oh, bronkus. Nah, nah, yang tadi loh. Nah, yang pertama kita bakal belajar laring. Nah, laring itu kan dia termasuk saluran nafas kita ya. Dia tuh setinggi apa? Ada yang tahu nggak? Dari 3 sampai 6. Ya, jadi dari vertebra cervical 3 sampai PC 6. Nah, jadi kurang lebih ini ada PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari sini sampai sini ya kurang lebih ya. Nih. Nah, itu laring. Nah, laring itu dia penyusunnya itu ada muskulusnya, ada skeletonnya, ada jaringan lunaknya. Nah, yang pertama kita bakal bahas skeleton laring dulu. Nah, skeleton laring kan dia ada banyak ya. Tadi kamu ya? Iya, ya. Nah, ini kan ada banyak. Nah, kalau di PPT, tapi yang perlu banget kalian tahu tuh ada 3 yang dia bentuk jakun, kartilago, tiroid. Terus di bawahnya kartilago tiroid ada kartilago krikoid. Terus yang dia buat bukan untuk makan epiglotis. Sisanya itu, nah ini ada hafalin sih, cuma yang wajib banget kalian tahu tadi ada 3, tiroid, krikoid sama epiglotis. Nah, ini ada 2 segitiga, ada kartilago yang apa? Yang 2 segitiga ini arytenoid. Di apexnya dari arytenoid ada cartilago corniculata. Sisanya bawah-bawahnya itu ya udah nice to know, kalian bayangin sendiri karena ini nggak ada lagi. Itu. Terus kita bahas ke kavitas laring. Jadi di laring itu tuh ada beberapa bangunan penting. Jadi dia tuh ada 2, ada pelika, ada rima. Nah, di laring itu kan dia ada struktur yang dia tuh penting buat menghasilkan suara atau namanya pita suara. Nah, ada yang palsu, ada yang asli. Yang palsu plika vestibularis, yang asli vokalis. Ya. Nah, tadi plika kan dia lipatan kan. Nah, rima itu dia ruang atau celah antara 2 plikanya. Jadi, ini plika tuh ini loh yang biru-biru ini. Biru-biru. Dia kan ada yang lebih medial, ada yang lebih lateral kan. Nah, yang lateral itu ada namanya plika yang palsu, vestibularis. Yang lebih medial itu dia plika vokalis. Rimanya berarti dia di antara 2 plika ini. Nah, berarti di antara 2 plika vokalis namanya rima vokalis. Rima glotitis. Kalau yang plika vestibularis baru namanya rima vestibuli. Nah, oke, next. Nah, ini next aja. Nah, ini sekarang. Pasti kalian males ngafalin ini. Nah, ya aku juga males. Jadi intinya muskulus laring itu ada 2 ya secara garis besar. Ada yang intrinsik sama ekstrinsik. Nah, yang perlu kalian tahu itu tuh ada ini 2 atas ini. Ada yang dia fungsinya buat membuka sama menutup rima glotitis. Karena ini penting buat nanti ada fungsi fonasi. Nah, jadi yang membuka rima glotitis, tadi kan rima glotitis kan celah antara plika vokalis kan. Jadi plika vokalis itu dia bisa buka menutup gitu. Nah, yang membuka menutup itu ini muskulusnya. Nah, yang membuka rima glotitis itu ada 1, ada muskulus cricoarytenoid yang posterior. Nah, yang menutup rima glotis itu ada 3. Ada muskulus CAT, C muskulus cricoarytenoid yang lateralis, terus muskulus arytenoid yang transversus, sama muskulus thyroarytenoid. Nah, ini penting buat memahami nih fungsi fonasi dan respirasi. Jadi tadi laring kan dia saluran nafas kan. Nah, jadi ketika kita bernafas, inspirasi ekspirasi normal itu rima glotisnya tuh dia bakal buka, tapi nggak terlalu lebar kayak gini, seginilah. Nah, kenapa? Karena ya kan biar udaranya tuh bisa lewat kan, bisa keluar masuk tuh kan, biar ya itu. Jadi dia bakal buka sedikit.
Nah, beda kalau kalian forced respiration. Jadi inspirasi ekspirasi paksa. Kalian nggak belajar ini ya spirometri di fisiologi. Belum belajar ya. Oke. Nah, jadi inspirasi ekspirasi paksa tuh ketika kalian inspirasi nih, berarti ngambil nafas sampai habis, kayak benar-benar kalian nggak bisa narik lagi. Terus ekspirasi paksa berarti kalian buang udara sampai benar-benar habis. Nah, dia forced respiration, jadi dia bukanya tuh lebih lebar daripada inspirasi normal ini. Nah, dia lebih lebar. Nah, terus ini fonasi itu bersuara. Jadi suara itu kan dia gelombang getaran ya. Jadi dia tuh kenapa nutup? Karena kalau dia nutup berarti kan dia bakal getar gitu kan, sehingga dia bisa menghasilkan suara. Makanya ketika kalian bersuara, kalian bisa nafas nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Coba. Nggak bisa kan? Nah, itu karena dia menutup rapat tuh. Nah, jadi ini ada apa kartilago apa tadi yang dua segitiga ini? Arytenoid. Nah, beda kalau ketika whispering berarti berbisik ya. Coba kalian bisik-bisik. Ya. Nah, itu kan dia tuh bakal buka sedikit si arytenoidnya. Makanya dia ada keluar udara dikit, ya kan? Ya enggak? Ya. Ya kan. Nah, terus next. Nah, ini vaskularisasinya sama. Jadi arteri venanya itu dia ada arteri vena laryngeal superior sama laryngeal inferior. Terus inervasinya itu ada yang motorik sama ada yang sensorik. Yang motorik itu semuanya dari nervus 10, nervus 10, nervus ya, nervus vagus, kecuali musculus cricoarytenoid. Ya, musculus ya cricoarytenoid dia bakal diinervasi oleh nervus laryngeus superius. Nah, buat inervasi sensoriknya dia tuh ada dibagi menjadi dua. Ada yang dia di atas plica vocalis, ada yang di bawah plica vocalis. Yang di atas plica vocalis dia oleh nervus laryngeus superius, yang di bawah plica vocalis nervus laryngeus recurrens. Oke, udah buat laring ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya Bersiul itu coba. nanti kan itu kontrol mulut aja nggak sih? Ya. Tapi kayak Tapi kebuka ya berarti. Enggak, kalau Kayak whispering. ya kebuka lah kan keluar udara. Ya, cuma suaranya kan dari mulutnya nggak sih, bukan dari laringnya. Nah, sekarang kita ke trachea sama bronchus. Loh, masih ada dua. Gampang kok. Nah, ini. Sekarang kita ke trachea. Nah, ini trachea. Berarti kan dia laring tadi sampai sini trachea. Nah, trachea itu dia setinggi apa? Berarti bawahnya tadi kan dari VC36. Berarti dari VC6 sampai VTH 4 atau 5. 4 atau 5. Nah, ya buat penyusun dari trachea itu udah belajar di histo kan ada apa aja? Ada cartilagonya, terus di belakangnya ada musculus trachealisnya, sama ada ligamentum anularis. Ya, jadi cartilagonya kan dia kayak bentuknya cincin gitu kan. Jadi kayak cincin kayak ya. Nah, di belakangnya itu dia tersusun dari musculus trachealis. Di antara cincin cartilago tadi ada yang menghubungkan, namanya ligamentum anularis. Ya, terus ya bangunan pentingnya dia tuh ada dua. Jadi ini ada percabangannya, ada namanya bifurcatio trachealis, sama di dalamnya itu ada carina. Fungsinya buat apa? Refleks batuk. Dia setinggi pucuknya berarti di VT5. ya VTH 4 atau 5. Terus nah, vaskularisasinya ini soalnya kayak aku merasa pernah nulis arteri tiroidea inferior ya, kayak diresponsi deh. Jadi mungkin vaskularisasi bisa jadi keluar ya. Jadi vaskularisasinya dia dari arteri tiroidea inferior. Venanya yaudah nice to know, inervasinya juga dibaca-baca aja. Sekarang kita ke bronchus. Nah, bronchus. Nah, turun ke trachea, habis itu ke bronchus. Bronchus primer dulu. Nah, bronchus primer berarti kan dia ada bronchus primer yang dexter sama sinister. Nah, yang dexter itu dia
Dia sifatnya tuh dia pendek, dia lebih pendek, terus dia lupanya lebih besar, dan dia juga lebih tegak. Tegak tuh maksudnya dia lebih vertikal kayak gini. Jadi kayak dia lebih apa sih, kayak lebih ke bawah gitu loh. Nah, kalau yang sinister itu kan dia kebalikannya, dia lebih sempit, terus dia lebih panjang sama lebih ke mendatar, horizontal. Karena dia pendesakan dari jantung. Ya. Kembali ke sini. Apa ya? Ya ini sister. Itu kan dia kayak lebih mendatar ke sana, terus lebih sempit sama lebih panjang juga. Ya. Makanya kalau ada benda asing itu dia bakal lebih mudah kemana, masuk kemana? Dexter apa sinister? Dexter. Karena ya tadi, karena lumayan lebih besar, terus lebih pendek juga dan lebih tegak Vertikal. juga. Nah, terus ini ada zona konduksi sama zona respirasi. Zona konduksi ya namanya, berarti dia mengantarkan udara sampai ke pulmo. Dia berarti dari bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronchiolus terminalis, udah sampai situ. Terus yang zona respirasi berarti bronchiolus respiratorius. Nah ini bronkus primer tadi ya, ini ya, jadi ada dia lebih pendek, lebih lebar, terus lebih vertikal. Nah sekarang ke sekundus atau nama lainnya bronkus lobaris. Jadi dia sesuai namanya, dia berarti jumlahnya sesuai lobus dari pulmonya. Berarti kalau yang kanan itu ada berapa? 3. Yang kiri ada 2. Nah, terus kemudian dia itu ada bronkus sekundus yang F arterialis sama hip arterialis. F arterialis itu dia artinya adalah dia dipercabangkannya sebelum masuk pulmo. Jadi kan ini Dexter kan. Jadi dia ini pulmo. Nah, nanti dia bercabang dulu satu, baru masuk pulmo. Nah, yang satunya itu dia masuk pulmo dulu, baru cabang dari 2. Jadi jumlahnya ada 3. Kalau yang sinister itu dia cuma dua-duanya itu bronkus sekundus yang hip arterialis. Jadi dia nyabangnya waktu masuk ke pulmonya. Iya nggak sih, ya kan? Ya, dia masuk dulu baru nyabang jadi 2. Udah, terus ke tersius. Tersius atau namanya bronkus segmentalis. Sesuai namanya, jadi dia sesuai segmennya. Kalau yang kanan berarti ada berapa? 10. Yang kiri ada 8 atau 9. Udah. Udah yang mau ditanyain? Ada yang ditanyain nggak? Ada. Nggak ada yang ditanyain? Apa? Yang post test kayaknya paling kalau nggak ke sana sih, kalau nggak